Nah, sebelum nonton film channel ini ya, saya mau beritahu barangkali teman-teman atau penonton nonton channel ini karena random dari YouTube. Tapi saya mau beritahu bahwa untuk channel saya ini Anda harus ada tahapan-tahapan untuk bisa menerima ilmu-ilmu dari serial ilmu hakikat ini ya. Pertama yang Anda harus tonton adalah peta ilmu hakikat. Ini ibarat naik tangga gitu ya, nggak bisa langsung loncat atau nggak bakal keterima. Jadi pertama yang harus Anda tonton, saya suggest juga, yaitu peta ilmu hakikat. Terus kemudian lalu langkah berikutnya adalah serial ilmu hakikat 1, kemudian serial ilmu hakikat 2, 3, dan seterusnya. Jadi Anda harus nonton dari awal atau tidak mungkin langsung tahu-tahu bisa langsung menerima ilmu ini. Sama seperti ketika Anda naik tangga gitu. Jadi nggak bisa langsung loncat, tapi harus step by step. Ini kita coba untuk menelaah tentang apakah Al-Quran mengatakan bahwa matahari mengitari galaksi. Jadi yang diambil adalah Quran 36 ayatnya ayat 38. Ya, ini dia. The sun constantly moving, non-stop for appointment destination, bla bla bla. Jadi saya cariin nanti yang bahasa Indonesianya ya, terus kita telaah. Ini juga video saya dapat dari vlog-vlog muslim. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya ini enggak heliosentris, bahkan sebenarnya matahari bergerak mengitari galaksi. Sebenarnya dibilang heliosentris salah sih juga nggak tepat ya, karena sebenarnya alam semesta ini tidak ada pusatnya. Pusatnya bisa kita ambil misalnya kalau kita mau melakukan pengukuran misal terhadap bulan. Nah, bulan bisa menjadi pusat alam semesta kalau kita nyoba ngukurnya di gravitasi di bulan ya. Bumi juga bisa jadi pusat, matahari bisa. Jadi kalau dibilang incorrect sih tidak terlalu tepat. Nah, lanjut kita akan ngebahas tentang ini suratnya. Jadi kita lihat depan dan belakangnya dulu. Suratnya tepatnya bicara seperti apa? Yasin 37-38. Terjemahan Indonesia: dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Di sini ada saya kutip lagi, artinya bahwa saya ngambil dari situs Islam ya terjemahan ini. Anda boleh cek di referensi yang ini di bawah, ini referensinya. Kemudian lagi, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Yasin 39-40. Referensinya ini ya dari www.bayan.id Quran. Yasin dari 36-40. Jadi permasalahannya bila kita masukkan lagi ayat-ayatnya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Tapi bila kita tempatkan pada konteks yang sebenarnya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dan malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga kembali ke tempat bentuk tanda yang tua tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat menulis siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran memang mengatakan bahwa bulan dan matahari bergerak, tetapi penyebutannya dalam konteks ayat tersebut, pergerakan matahari bersamaan dengan bulan sebar bergantian siang dan malam. Jadi justru ayat-ayat ini mendukung adanya geosentris, di mana bumi sebagai pusat. Dan ayat Al-Quran dan hadis tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa bumi bergerak. Jadi pergerakan matahari di dalam Al-Quran bukan bermaksud untuk menunjukkan perputaran matahari terhadap pusat galaksi, tapi perputaran matahari terhadap bumi, yang dalam hal ini justru mendukung geosentris. Next, kita akan coba membahas masing masalah yang sama, ilmu hakikat 1 part 2.